Kalau orang baik tidak mau berpolitik, maka tempat itu akan ditempati oleh penjahat. Gerakan ini ataupun misalnya kegiatan-kegiatan ini Juga sebagai manusia yang ingin berusaha berbuat lebih baik lagi. cantik, soleha, dan pernah menjadi seorang pramugari kepresidenan. Inilah sosok anggota DPR RI kali ini pemirsa. Nah, Anda ingin tahu siapa sosok perempuan parlemen pada episode kali ini? Yuk, saya akan memberikan ke hadapan Anda. Inilah perempuan parlemen selengkapnya. Lisda Hendra Joni adalah perempuan parlemen dari fraksi Partai Nasional Demokrat yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Saat ini, ia bertugas di Komisi 8 dengan ruang lingkup agama, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepeduliannya yang tinggi terhadap kaum papa membuatnya sangat dicintai oleh masyarakat di daerah pemilihannya, terutama di daerah pesisir selatan. Ibu, assalamualaikum, apa kabar? Akhirnya ketemu. Perkenalkan saya dengan Ius, Ibu Lisda. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu. Saya Ius, Ibu dari perempuan parlemen. Alhamdulillah. Bu Lisda, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu Ibu untuk bersama kami di acara perempuan parlemen. Nah, Bu, kan walaupun misalnya juga kita sudah menjaga jarak ya Bu ya, protokol kesehatan sudah kita lakukan di masa pandemi ini, tapi semua pemirsa ingin melihat wajah cantik Ibu, boleh dong. Gitu. Alhamdulillah kita juga Ibu bersedia kan? vaksin ya. Alhamdulillah, iya jadi betul dibuka sekali. Sebentar aja ya. Boleh Dipakai Ibu, lagi. agar semua pemirsa. Nah, cantik kan pemirsa. Ibu kalau misalnya nanti sebelum, Yus boleh ya lihat ruangan Ibu nanti ya. Boleh. Nah, tapi Bu kalau misalnya boleh kita bincang-bincang dulu sebentar di sini. Ibu kalau misalnya melihat dengan kondisi saat ini, dapil Ibu adalah Sumbar 1. Sumatera Barat 1, iya. Sumatera Barat 1. Iya. Ini ada 11 kabupaten. 11 kabupaten kota. 11 kabupaten kota. Iya. Padahal kalau misalnya dilihat, Ibu lahir, Ya. tanah kelahiran Ibu adalah di Sumatera Selatan. Di Lampung. Di Lampung, Tepatnya. kota bumi Iya, itu kota adalah bumi di Lampung. Utara. Lahir di Lampung. Kok Iya. bisa tiba-tiba mendapatkan atau misalnya masuk mewakili daerah Sumatera Barat 1? Iya, ya itu memang jalan Tuhan juga ya Kak Yus ya. Kita diberi amanah, suami pulang kampung menjadi bupati di Kabupaten Pesisir Selatan, dan saya tentu mendampingi. Iya. Kemudian saya menjadi warga sana, kemudian melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di sana. Dan pada tahun lalu saya diminta untuk maju menjadi salah satu perwakilan dari Sumatera Barat. Diminta. Seperti itu. Diminta oleh beberapa partai, Wow. dan saya memilih Partai Nasdem. Pemirsa, sampai banyak yang meminta Ya. Ibu untuk mencalonkan diri sebagai seorang anggota dewan. Tapi keluarga semuanya mendukung ya Bu? Mendukung, karena tadinya memang ini bukan cita-cita, bukan menjadi impian saya, tapi begitu kita kompromikan, kita diskusikan ya, insya Allah yang terbaik bagi waktu itu di pesisir selatan dan juga Sumatera Barat, saya juga ingin ikut berjuang bersama-sama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya di Sumatera Barat 1. Bu, selain memang sebagai seorang ibu, Ya. sebagai seorang istri, dan begitu pun juga setidaknya Ibu juga sudah membuat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada sekarang. Ya. Kenapa Ibu ingin sekali menjadi seorang anggota dewan? Kalau dibilang ingin sekali, awalnya memang bukan keinginan, Kak Yus. Bukan, saya tidak pernah mencita-citakan dan juga saya tidak pernah mengimpikan sama sekali. Tapi perjalanan kita, karena memang kegiatannya juga lebih banyak kegiatan sosial, bersosialisasi dengan masyarakat ya, sampai ada yang meminta saya untuk menjadi
anggota DPR RI. Waktu itu saya masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Ya. Saya kan orang baru di sana ya, waktu itu baru 4 tahunan. Kenapa tidak yang lain saja? Pasti banyak tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat ya, yang mungkin waktu itu saya pikir lebih pantas daripada saya. Tapi waktu itu saya juga terinspirasi dari Presiden Turki Erdogan. Ya, disampaikan di sana di tulisannya bahwa kalau orang baik tidak mau berpolitik, maka tempat itu akan ditempati oleh penjahat. Gitu Kak Yus. Jadi itu agak termotivasi saya. Saya merasa bahwa saya orang baik nih, saya harus berjuang di sana. Ya, khususnya untuk memperjuangkan kaum perempuan dan juga anak-anak. Bagaimana bisa membagi waktu untuk 11 kabupaten yang sekarang misalnya menjadi daerah pemilihan ibu? Ya. Jadi kita memang ada waktu di saat kita harus reses ke dapil, kemudian juga saat kita harus sidang. Nah, pada kesempatan kita harus kembali ke dapil, ini tentu kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat mengunjungi konstituen kita di 11 kabupaten kota tersebut secara bergilir untuk kita dapat menyerap aspirasi. Nah, selain itu juga kita ada tenaga ahli di masing-masing kabupaten kota yang tentunya insya Allah setiap saat juga mereka bersiap diri ya untuk dapat menerima. Jadi artinya sebelum saya datang ke sana pun sebenarnya itu sudah tertampung dan kita sudah berusaha untuk juga menyalurkan aspirasi tersebut dan juga memperjuangkan. Nah, namun pada kesempatan kita pulang untuk reses, tentu kita akan kembali bersama-sama dengan masyarakat. Ibu ini tidak mudah loh, Ibu menjadi anggota dewan di saat masa pandemi. Tentunya ini juga bisa menjadi salah satu kendala ataupun hambatan Ibu di saat menjalankan tugas Ibu sebagai anggota dewan. Bagaimana Ibu bisa mengantisipasi hal ini? Ya, yang pasti karena kami adalah di Komisi 8 yang memang berhubungan sekali dengan pada masa pandemi ini, salah satunya adalah penanggulangan bencana dan juga sosial. Nah, tentu di sana kami memang sibuk sekali. Artinya orang lain diam di rumah, kita tidak. Kita harus berkunjung ke sana, harus mencari solusi dan segala macam. Sehingga itu kita lakukan. Yang penting kita tetap mematuhi protokol daripada kesehatan. Artinya saya selalu berpakaian komplit seperti ini, Kayus. Dan awal-awal dulu saya juga sering pakai coat khusus ya, supaya untuk turun ke lapangan, sarung tangan dan lain-lain. Nah, kesini ya kadang-kadang kita lepas sarung tangan, tapi tidak lupa selalu di tas ada hand sanitizer ya. Kemudian kita tidak saling bersentuhan, walaupun memang tidak semuanya kita bisa berjalan 100% seperti yang kita harapkan ya. Seperti misalnya kita sudah memakai masker seperti ini, tapi ada ibu-ibu yang memeluk saya misalnya karena kangen, mungkin ya sudah alhamdulillah ya. Tapi setelah itu kita pakai lagi hand sanitizer dan ya berusahalah untuk melakukan protokol kesehatan tersebut. Dan juga di setiap kegiatan juga kita berusaha untuk mengurangi daripada jumlah supaya ada social distancing. Nah, pemirsa, ini kan sudah bincang-bincang awal nih. Saya bertemu Ibu di sini. Saya penasaran sekali untuk bisa bincang-bincang dan bicara-bicara langsung dengan Ibu Lisda, tapi di ruangan Ibu. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Berarti kita langsung ke ruangan Ibu sekarang. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus ya Perempuan Parlemen, karena saya dan Ibu Lisda akan langsung jalan menuju ke ruangan Ibu. Yuk, kita langsung ke sana. Ibu. Perempuan cantik yang lahir dengan nama Lisda Rauda ini pernah berkecimpung sebagai pramugari di maskapai plat merah Indonesia. Dan bahkan ia pernah menjadi pramugari pesawat kepresidenan. Perempuan yang memiliki pribadi yang tangguh, mandiri, suka tantangan, dan tidak suka berpangku tangan ini memiliki program yang dikenal dengan Dun Sanak Membantu Dun Sanak atau DMD. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah di ruangan Ibu Lisda. Kalau tadi kan saya bersama Ibu sudah berjalan-jalan di bawah, berbincang-bincang di segmen awal. Saat ini penasaran untuk bisa melihat langsung ruangan Ibu Lisda yang ternyata masuk ke dalam ruangan ini
nggak tahu kenapa semuanya tuh serba putih. Nah, Bu, kalau misalnya nih pertanyaan Ius, kenapa ruangan ini dari awal masuk di pintu sampai saat ini ruangannya serba putih? Putih dan biru ya, Putih Kak dan Yus biru. ya. Kalau biru udah jelas. Jelas warnanya ya. dari mana. Sekarang Kalau pun putih- pakai putih dan biru Iya, juga. putih dan biru. Tapi kenapa Mm-mm. nuansanya ini semua serba putih, Bu? Iya, karena Kak Yus kita harus juga melihat ruangan kita ini kan terbatas, kecil ya, tidak yang luas gitu. Jadi kita pakai warna-warna yang bisa mengesankan lebih luas. Itu aja sebenarnya. Oh, bukan warna favorit. Bukan juga. Memangnya warna favoritnya apa? Warna kesukaan Mungkin Ibu? saya lebih suka ke pink ya. Oh, ke pink. aduh, Jadi feminim kalau dilihat sekali. dari waktu saya mencaleg, Mm-mm. itu kan jilbabnya juga pink. Oh, gitu. Ya. Semuanya jilbab pink, baju pink juga. Baju waktu itu enggak hitam Oh. ya, hitam biar agak langsing gitu Kak Yus. Jadi hitam dan pink. Tetap Iya. ya pemirsa ya, kalau perempuan tuh ya kalau pakai gelap kita akan terlihat lebih langsing Lebih ya Bu ya. langsing. Nah, tapi pemirsa nih ya, untuk yang namanya seorang ibu yang sangat cantik dan soleha ini, dulunya pengalamannya pernah menjadi seorang pramugari, terutama pramugari di pesawat kepresidenan, betul ya Bu ya? Betul. Berapa lama saat itu Bu menjadi seorang pramugari? Kalau untuk pramugarinya kurang lebih 18 tahun. Nah, 18 tahun? untuk pramugari kepresidenannya dari zamannya Presiden B.J. Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati sampai Presiden Yudhoyono. Beda nggak sih Bu kalau misalnya kita itu jadi pramugari untuk maskapai yang biasa, untuk masyarakat umum dengan pramugari kepresidenan, ada bedanya? Ya, beda sekali karena kalau untuk kepresidenan itu dari segala sisi tentunya lebih ketat. Oh. Ketat, kita juga punya ada tes-tes khusus dulu untuk masuk ke sana, tentunya dengan kriteria tertentu juga, dan akhirnya ya saya alhamdulillah terpilih jadi salah satunya. Dari secara keseluruhan prosedur yang harus dilalui tentu juga akan sangat ketat. Kalau kesan yang masing-masing presiden pasti punya cara dan gaya masing-masing. Iya. Kesan-kesan apa yang masih teringat sampai saat ini Bu? Ya, semuanya pasti punya cara masing-masing ya, Kak Yus ya. Dan semuanya punya kesan yang sangat baik. Ya, saya melihat bahwa saya berkesempatan bersama dengan orang-orang terbaik di Indonesia dan itu sesuatu yang membanggakan dan patut saya syukuri. Tapi kalau satu-satunya, ya tentu setiap orang punya karakter, punya keistimewaan masing-masing yang harus kita syukuri untuk bisa dapat bertemu dengan mereka. Masih ingat nggak Bu? Mungkin ada almarhum Pak Habibie atau Pak SBY ada ngobrol sama Ibu di pesawat atau misalnya ada memori atau misalnya kenangan apa pada saat menjadi seorang pramugari, ada nggak yang masih diingat aja Bu? Ada, waktu itu dengan Presiden Habibie almarhum, beliau senang sekali cerita kalau sedang sama istri beliau, menceritakan, ya kelihatan sekali kalau mereka di sana sangat-sangat mesra, ya sangat menjadi satu couple yang betul-betul patut kita teladani, dan sering bercanda. Kemudian menceritakan masa lalunya, ya senanglah kita juga sambil menggali pengalaman beliau, tentunya untuk ilmu lah buat kita. Sedekat itu Ibu pernah punya kenangan bersama salah satu presiden kita ya Bu ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sekali, pengalamannya banyak sekali pemirsa dan itu sangat luar biasa, itu nggak akan bisa terulang kembali ya Bu ya, karena itu memang menjadi pengalaman Ibu pada saat menjadi seorang pramugari kepresidenan. Nah, tapi pemirsa, ada satu program yang misalnya nih ya, saya sampai mencatat, saya tidak bisa kalau lepas dari kertas ini dikarenakan memang ada satu program kerja dari Ibu Lisda, yaitu dinamakan Dun Sanak Membantu Dun Sanak. Ya. Nah, ini sebenarnya artinya apa Bu? Ini bahasa Minang, Bahasa Minang? ya Kayus, jadi artinya saudara membantu saudara. Saudara membantu saudara. Oh, ini bahasa Minang. Bahasa Minang, artinya kita di sini mengajak untuk seluruh masyarakat untuk saling tolong-menolong. Ya. Karena dalam hal ini, selama ini kan saya berkegiatan di kegiatan keagamaan dan juga sosial khususnya. Nah, tentu kita berharap bahwa kegiatan sosial ini bukan kita hanya mengharapkan dari pemerintah, tapi dari kita sebagai manusia, sebagai masyarakat juga harus aktif dalam tolong-menolong ini. Untuk itu kita bikin gerakan namanya Dun Sanak Membantu Dun Sanak, dengan harapan bahwa gerakan ini
membangkitkan dari setiap kita untuk membantu sesama. Nah, kita siapkan wadahnya, nah, kita undang bersama-sama untuk membantu. Berapapun itu, kalau kita bersama, insya Allah menjadi sesuatu. Baik yang saudara baik yang tinggal di kampung maupun juga yang di perantauan. Jadi semuanya kita ajak melalui gerakan Dunsana Membantu Dunsana. Apa saja Bu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh gerakan ini? Maksudnya gerakan Dunsana membantu Dunsana. Ya, lebih kepada kegiatan sosial dan juga keagamaan. Khususnya untuk sosial ini kita punya gerakan bedah rumah, kemudian untuk ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, untuk melepaskannya dari dipasung. Jadi kita ada banyak Bu di sana. Masih dengan kondisi seperti itu. Masih. Jadi ada kondisi bebas pasung, kita bikin gerakannya. Kemudian bantuan-bantuan lain termasuk juga sama kita membuat kegiatan yang untuk keluar juga. Artinya misalnya ada bencana di provinsi lain, bahkan sampai negara lain, Palestina, kita juga mengadakan gerakan tersebut. Nah, jadi bukan hanya untuk di lokal, tapi juga untuk keluar. Gerakan ini ataupun misalnya kegiatan-kegiatan ini Ibu lakukan pada saat sebelum menjadi seorang anggota DPR atau memang sebenarnya gerakan ini sudah dilakukan sejak lama sebenarnya Bu? Ya, jadi saya tinggal di Sumatera Barat itu kan kurang lebih 5 tahunan ya, mengikut suami sebagai bupati di sana kemarin. Dan tapi sebenarnya kegiatan sosial kita ini sudah kita lakukan selama ada di Jakarta bersama-sama teman-teman komunitas, baik itu dari pengajian maupun juga arisan-arisan teman-teman ya, tapi lebih pada arisan-arisan untuk kebaikan. Nah, jadi di sana melalui komunitas tersebut kita memang sudah melakukan ya untuk kegiatan sosial di sekitaran Jakarta dan juga bisa juga keluar. Nah, namun begitu saya diberi kesempatan untuk berada di pesisir selatan Sumatera Barat, tentu kesempatan tersebut saya manfaatkan sebaik-baiknya karena di sana saya menjalankan peran saya sebagai istri bupati waktu itu dan juga sebagai manusia yang ingin berusaha berbuat lebih baik lagi, dan di sana ada tempatnya. Artinya kalau Kayus nih di Jakarta kita ya, kita tinggal di komplek. Kiri kanan kita tidak melihat rumah-rumah yang tidak layak huni. Artinya harus sengaja sekali kita datang, baru kita dapat menemukan rumah yang tidak layak huni. Nah, tapi kalau kita tinggal di kampung, kita tidak usah susah-susah mencari, karena masih banyak sekali rumah-rumah tidak layak huni yang ada di kampung ya, khususnya di pesisir selatan. Oh, jadi Dunsanak Membantu Dunsanak ini kurang lebih masih baru berdiri 2 tahun belakangan ini ya Bu ya, atau 3 tahun belakangan ini? Sekitar 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih, dan Ibu turun langsung, ikut langsung. Iya, karena mungkin justru karena turun itu Kak Yus, saya jadi terinspirasi untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat. Jadi jangan sampai kita hanya melihat kasihan ya, gitu. Tidak seperti itu, tapi kita harus melakukan sesuatu. Ini tepat sekali ya pemirsa ya, kalau barusan saja ngobrol sama Ibu bahwa seorang istri bupati, Ibu sempat menjadi seorang istri bupati, dan kemudian juga Ibu masuk ke menjadi seorang anggota dewan dan berada di Komisi 8 Komisi DPR RI. 8. Ini sangat tepat sekali. Ya, Ibu dengan feminimnya tidak salah kalau Ibu suka warna pink karena Ibu sangat perempuan sekali. Dan semua kegiatan-kegiatan sosial pemirsa dilakukan, Ibu langsung turun ke lapangan, langsung melihat keadaan. Jadi memang benar-benar Ibu langsung dengan tangan Ibu untuk memberikan bantuan dan sesuai dengan nama programnya pemirsa bahwa Dunsanak Membantu Dunsanak, saudara membantu saudara. Anda jangan kemana-mana pemirsa karena masih bersama Ibu Lisda, masih bersama kami ya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, masih bersama kami dalam Perempuan Parlemen. Nah, saya Yusli Hayanti masih bersama Ibu Lisda. Ini bukan piala saya, ya, tapi ini pialanya Ibu Lisda. Kalau misalnya pemirsa ingin tahu semuanya bahwa Ibu ini banyak sekali prestasinya.
Kalau di segmen sebelumnya saya membahas untuk yang berkaitan dengan pengalaman Ibu pada saat Ibu menjadi seorang pramugari, terutama pengalaman saat Ibu menjadi seorang pramugari kepresidenan. Kali ini bukan, kali ini berbeda pemirsa. Nah, piala yang saya pegang ini prestasi Ibu tentang kategori The Top Women Leaders 2020. Ini dia pemirsa pialanya. Di sini ya, kalau misalnya saya bisa bacakan kepada pemirsa juga, The Best Innovative Woman Leader. Ini Ibu dapatkan di tahun 2018. Prestasi Ibu di tahun 2018 dan ada juga pada saat tahun 2019 catatan saya pemirsa bahwa Ibu menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial. Jadi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 semuanya prestasi Ibu yang begitu luar biasa. Dan Ibu selalu mendapatkan the top. Nah, Ibu prestasinya banyak sekali. Kalaupun misalnya juga semua perempuan-perempuan Indonesia saat ini juga menginginkan motivasi dari Ibu. Bagaimana sih kita tuh bisa jadi seorang perempuan yang bisa menjadi leader dan bisa menduduki atau posisi teratas. Ingin juga semuanya seperti Ibu. Apa yang mesti kami lakukan, Bu? Yang pasti kita harus menjalankan peran kita ini sebaik-baiknya. Kalau nanti pada akhirnya kita mendapatkan penghargaan atau apapun bentuknya dari pihak-pihak yang memperhatikan itu, kita syukuri. Tapi bukan itu tujuan kita. Karena kita cukup melakukan yang terbaik. Maksimal yang bisa kita lakukan menjalankan peran kita tersebut. Nah, jadi ujung-ujungnya dapat sesuatu, kita syukuri aja. Ibu, kalau kita kaitkan dengan anak-anak sekarang, atau misalnya kita kaitkan juga dengan generasi milenial sekarang, kita bicara perempuan-perempuan Indonesia ya Bu ya saat ini. Melakukan yang terbaik, ya mungkin semua perempuan ingin melakukan yang terbaik Bu. Tapi tidak pernah jauh-jauh dari sosmed. Nah, bagaimana dengan kondisi Ibu melihat bahwa semua perlakuan yang kita lakukan harus semua diposting di sosial media. Apakah ini nilai positif atau memang ini sebaiknya nggak terlalu harus dilakukan? Bagaimana menurut pendapat Ibu dengan kondisi saat ini? Ya, jadi gini, kita memang tidak bisa mundur ke belakang. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kalau sekarang zamannya gadget, zamannya sosmed, tidak mungkin kita menyuruh anak-anak kita, kamu gak boleh punya handphone, kamu gak boleh ikut sosmed gitu ya. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka supaya dapat memanfaatkan sosial media tersebut untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau tadi Kak Yus bilang, apa aja sih sebenarnya yang harus diposting? Ya tentu kita harus melihat dulu, itu manfaat atau tidak. Manfaat itu dalam arti bisa menginspirasi orang lain, mengajak dalam kebaikan. Karena apa? Setiap yang kita posting akan dilihat orang, dan kalau itu bisa menjadi inspirasi buat mereka, tentu itu akan menjadi pahala juga buat kita, pahala yang berkepanjangan terus-menerus seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan memposting hal-hal yang mohon maaf misalnya bisa menjadikan itu dosa, ya tentu itu akan juga berkepanjangan. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita untuk lebih cerdas memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Putra-putri ada 4 Bu, yang paling besar usia berapa Bu? Usianya sekarang 25 tahun. 25 tahun. Wah, ternyata Ibu ini lengkap sekali ya. Udah ada yang menikah, sampai misalnya masih ada juga yang balita. Gak mudah, ini perannya tidak mudah sekali pemirsa di saat seorang ibu dari 4 orang anak. Begitupun berbeda-beda, karena bedanya dari nomor 1 ke nomor 2 itu 8 tahun ya Bu ya. Jauh-jauh semua. Nah, ini juga memang harus menjalankan peran dan tugas Ibu sebagai anggota dewan pemirsa. Ini bagi-bagi waktunya bagaimana Bu? Ya, pertama memang komunikasi yang harus kita lakukan dengan keluarga, khususnya dengan suami, kemudian dengan anak-anak. Karena apa? Kalau sudah ada restu, artinya ini adalah komitmen kita untuk menjalankan ini, tentu ada yang juga harus kita korbankan. Dalam arti mereka semua harus paham dengan kesibukan kita dan sudah kita sepakati sehingga tidak ada lagi yang protes. Nah, tapi tentu saya juga sangat berusaha untuk dapat melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Nah, jadi setiap kesempatan
Misalnya kita kan kalau pagi tuh Senin sampai Kamis kan kita lebih banyak untuk rapat ya, rapat komisi. Kemudian sore sampai malamnya kan kita masih punya waktu. Nah, waktu-waktu itu kita sempatkan untuk main bersama anak-anak. Apalagi sekarang kita masih masa pandemi ya Bu ya. Iya. Jadi setidaknya memang waktu masih bersama keluarga masih banyak. Masih banyak karena anak-anak juga sekolahnya kan daring. Apa kebiasaan keluarga Ibu yang harus dilakukan setiap minggunya? Oh, kita biasanya itu makan bersama. Makan bersama. Ya, walaupun di rumah juga makan bersama ya. Kalau misalnya pas malam tuh biasanya kita bisa makan bersama atau pagi. Tapi karena kita sarapan pagi itu tidak terlalu rumit, Kak Yus, kami punya kebiasaan sarapan pagi itu hanya minum jus sayur dan buah, sehingga setiap anak minum jus sayur dan buah lengkap. Jadi tidak harus terlalu repot dengan meja makan pagi-pagi, tapi biasanya kita kumpul di meja makan dan nanti kembali lagi kumpul di malam hari. Apa saja Bu? Terdiri dari kurang lebih 20 macam sayur dan buah setiap hari. Ya, jadi situ ada apple-nya, ada lemon, ada buah-buah yang lain, kemudian juga sayur-sayur termasuk juga beras merah. Nah, jadi sudah komplit sekali untuk nutrisi kita pagi hari, sehingga tidak repot lagi saya harus menggoreng nasi misalnya ya, dan segala macam, karena memang kita mempelajari bahwa ternyata sarapan pagi itu lebih bagus adalah buah dan sayuran. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya praktis Kak Yus. Resep kita nih pemirsa, tidak hanya selain sehat, kalau kita perempuan-perempuan juga bisa jadi langsing kalau pakai resep Ibu. Pemirsa, seperti biasa, kalau misalnya di akhir acara ini, di akhir acara Perempuan Parlemen, selalu saja saya ingin memberikan satu kuis kepada narasumber saya di episode kali ini. Tapi kalau ternyata setelah tidak jadi pramugari, tentu kita harus menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita secara profesional, secara maksimal. Adem saya pemirsa. Lanjut berarti pertanyaan kedua Ibu. Ibu lebih senang masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Kenapa Bu? Ada teman saya yang bilang, kalau bisa mudah, kenapa harus susah? Sebenarnya kita berbagi sih ya Kak Yus, berbagi tugas. Jadi ada tertentu saya punya masakan istimewa untuk anak-anak saya dan juga untuk suami. Tapi selain daripada itu, suami dan anak-anak itu tidak menuntut saya untuk melakukan hal tersebut. Karena tadi kita sudah punya makanan khusus yang memang praktis dan tidak perlu memasak. Semuanya dimakan dalam keadaan mentah. Nah, jadi kalau yang lainnya saya masak paling seminggu 2 kali 3 kali. Itu pun juga di beberapa menu saja. Misalnya sop ayam, sayuran yang memang menjadi favorit anak-anak dan itu dikangenin. Kemudian ada beberapa masakan lain termasuk sayur asem. Jadi saya pasti enak. Ya, insya Allah. Sama sambal terasinya Kak Yus. Gitu. Dukungan keluarga yang begitu luar biasa. Ibu, tapi kalau misalnya Yus bertanya, pesisir selatan atau kota bumi? Pesisir selatan. Kenapa Bu? Saya waktu di Kota Bumi itu lahir, besar sampai SMA ya, kelas 3. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Mungkin bisa dibilang masa ingat saya di Kota Bumi, artinya saya punya kenangan indah di sana. Tapi kegiatan saya belakangan ini itu di pesisir selatan, dan tentu kita juga ikut suami ya Kak Yus ya. Kita sebagai sekarang sudah menjadi istrinya orang Minang, ya berarti kita juga jadi orang Minang gitu. Dan sebenarnya dimanapun kita berada, kita juga harus di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu ya. Dan kalau ditanyanya sekarang Kak Yus, ya saya memilih di pesisir selatan karena saya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan saya sekarang dipercaya oleh masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di pesisir selatan, untuk mempercayakan saya menjadi perwakilan mereka saat ini. Indah sekali Ibu. Ibu, tapi kalau Ibu sendiri lebih sering aktif di mana? Di Instagram atau YouTube? Instagram. Tapi kemarin saya baru dapat kabar baik dari YouTube bahwa kan kita tidak sengaja untuk membuat konten-konten untuk YouTube ya. Cuma saya kalau ada kegiatan ya di sana tempat menyimpan file lah kira-kira seperti itu. Ternyata dapat kabar dari YouTube bahwa sudah dimonetis ya. Ya, jadi saya bisa dapat bulanan ya.
Oh iya. Iya, Berarti jadi ternyata yang menonton juga sudah banyak dong, Bu. ya lumayan. Jadi kan syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Misalnya 1000 subscriber ya. Ada syaratnya dengan 4000 jam tayang. Nah, kemarin itu beberapa hari yang lalu saya mendapatkan ini ya dari YouTube bahwa berarti nama konten kita itu disukai. Ya, jadi harus diseriuskan juga ternyata Kak Yus buat pensiun Kak Yus. Aduh, Ibu masih bikin pensiun dari YouTube ya. Aku juga pengen. Iya, ternyata ya. Tapi nih Bu ya, Ibu, kalaupun misalnya kita menutup acara kita pada saat ini, kegiatan sosial dan semua yang Ibu lakukan sudah sangat banyak. Sudah sangat juga bermanfaat untuk banyak orang. Sampai-sampai YouTube sudah memberikan jawaban bahwa konten Ibu sudah banyak yang melihatnya. Nah, apa kira-kira yang sampai saat ini masih belum kesampaian yang Ibu akan lakukan? Saya punya cita-cita itu yang belum kesampaian adalah menulis buku. Menulis buku. Artinya kalau kita kuliah kan kita juga menulis ya. Tapi buku khusus yang saya ciptakan, saya sekarang juga sedang kuliah S3 di UNP di Padang, dan memang hasil daripada disertasi saya nanti akan menjadi buku memang. Tapi yang buku betul-betul saya buat di luar dari kuliah, itu saya belum pernah punya Kak Yus. Sehingga ini menjadi impian sebenarnya, sempat coret-coret, sempat tulis-tulis ya, tapi sampai saat ini belum terwujud. Nanti isinya apa Bu? Isinya apa yang Ibu akan ingin tulis? Ya ada beberapa, misalnya dari pengalaman saya menjadi pramugari, kemudian pramugari kepresidenan ya, kemudian juga sampai dengan kegiatan sampai saya menjadi seperti sekarang ini. Dan itu suatu kisah yang saya berharap bahwa itu juga bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang nanti akan membacanya. Jangan lupa ya Bu, Ius nanti dikasih bukunya satu. Insya Allah. Kita doanya semoga cepat terwujud ya. Kita doakan Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan semua yang dicita-citakan ini semuanya terwujud. Ibu, semua pemirsa, seluruh perempuan di seluruh Indonesia, begitupun juga seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kita pada hari ini, ingin sekali melihat gaya Ibu pada saat menjadi seorang pramugari. Nah, pada saat misalnya announce. Oke. Jadi saya announcement ya? Iya, seperti pramugari waktu itu ya Bu. Ladies and gentlemen, we are flying in turbulent weather. Please return to your seat and fasten your seat belt. 皆様、東京はただいま気流の良くないところを飛行しております。お座席にお戻り座席ください。ありがとうございました。Ibu keren banget. Aku pengen bisa seperti itu. Itu tadi kan bahasa Jepang ya, Bu? Kak Yus, iya. Jadi kita pramugari di Garuda itu, kita disuruh memilih untuk mempunyai bahasa lain selain bahasa Inggris. Bisa Jepang, Cina, Jerman, Arab, yang lain-lain. Dan waktu itu saya memilihnya bahasa Jepang. Jadi kita dikhususkan secara khusus selama 6 bulan untuk belajar bahasa Jepang. Pemirsa, saya kalau misalnya bisa menyimpulkan, Ibu Lisda Hendrajoni seorang ibu, seorang perempuan Indonesia yang begitu lengkap. Paket lengkap kalau bahasa saya. Selain cantik, soleha dengan begitu banyak pengalaman, dan itu tidak mudah untuk bisa mendapatkan posisi seperti Ibu. Seorang pramugari kepresidenan yang mampu membuktikan diri menjadi seorang anggota dewan. Dan itu tidak disangka-sangka bahwa segala macam bentuk kebaikan dan kegiatan sosial yang Ibu lakukan benar-benar bisa mewujud. Semoga Ibu bisa mewujudkan mimpi Ibu menjadi seorang ibu perempuan Indonesia yang bisa akhirnya menulis sebuah buku yang memang sudah Ibu tunggu-tunggu dari dulu. Dan Ibu tetaplah menginspirasi untuk semua perempuan Indonesia. Siap. Terima kasih banyak Ibu Lisda untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu di acara selanjutnya ya Ibu ya. Sehat selalu. Dan pemirsa, dengan demikian Perempuan Parlemen telah usai. Nanti jangan lupa saya akan hadir dengan anggota dewan, tentunya perempuan-perempuan parlemen lainnya. Selalu bersama Perempuan Parlemen ya. Maju terus perempuan Indonesia. Dah. Sampai jumpa.